Iya, tadi kalau kita lihat dari bursa cawapres memang baik dari simulasi 5 atau 7 nama, Erick Thohir berada di posisi pertama. Tapi bagaimana dengan simulasi pasangan, Mas? Peluang mana yang lebih besar kalau dari Polling Institute? Ya, kalau kita di simulasi pasangan baik itu 3 nama maupun 2 nama, kita harus akuin kalau di tangkapan survei itu efek cawapres memang tidak menyumbang lebih dari 2 atau 3% gitu loh, mau dipasangkan dengan siapapun gitu loh. Tapi tetap ada bedanya, misalnya Pak Prabowo dengan Erick itu berapa? di 38%. Ini kita capture kemarin Prabowo Gibran itu di 36, kemudian Prabowo Muhaimin di 35. Jadi kan rentangnya tipis-tipis gitu. Tapi 3% ini tetap sangat berpengaruh gitu loh, apalagi di tengah ketatnya kompetisi antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo dan Pak Ganjar gitu ya, yang selalu salip menyalip di posisi 1 dan 2 gitu loh. Jadi untuk memastikan kemenangan di putaran pertama itu figur cawapres menjadi tetap penting meskipun di survei tercapture kontribusi mereka hanya 2 hingga 3% gitu loh. Mas Kennedy, kalau kita melihat sedikit mengenai basis dari Prabowo ini kan kuat di Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Sumatera begitu ya, dan juga mungkin Papua dan Jawa Timur sedikit. Kalau tadi dikatakan Mas Hanta, sosok dari Erick Thohir ini juga suaranya paling tinggi di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Apakah memang Prabowo Subianto mungkin harus mencari juga sosok yang lebih ke NU yang punya basis suara di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah cukup tinggi begitu, melihat setelah tidak bersama Caimin lagi, dongkrak elektabilitas? Ya benar, memang Pak Prabowo butuh komplementer efek gitu ya, terutama untuk menambal kelemahannya di Jawa Timur ya. Dan dari data kita memang kita temukan suara Pak Erick lumayan tinggi gitu loh di Jawa Timur gitu loh, cukup bisa menambal kelemahan elektoral di situ. Begitu juga ketika kita analisa dari latar belakang afiliasi NU-nya, kita tahu Pak Erick juga punya kedekatan dengan struktural NU yang kemarin sudah Pak Erick juga ditunjuk sebagai ketua Harlah 100 tahun NU gitu. Jadi itu juga tentu punya efek gitu loh di bawah, terutama setelah hengkangnya Caimin ya, itu kan akan membawa sebagian besar ceruk pemilih NU meskipun NU itu tidak homogen ya. NU itu sendiri sangat heterogen gitu loh. Jadi tapi tentu saja ada efeknya kepergian Caimin ke koalisi sebelah gitu. Kalau nama Gibran Rakabuming Raka ya mungkin juga digadang-gadang masuk dalam bursa cawapres Prabowo Subianto ini, milenial apakah juga bisa mengisi kekosongan dari basis suara yang lebih besar, Mas? Prabowo Subianto? Kalau untuk Gibran menurut saya yang strong pointnya Gibran itu tentu saja simbolismenya gitu ya, simbolisme dari Pak Jokowi sendiri dengan kepuasan yang luar biasa kan? Ya, dengan tingkat approval yang sekarang masih di kisaran 80% gitu loh Mas. Tentu itu yang menjadi tarikan utama dari kenapa Pak Prabowo ingin memilih Gibran, untuk mempertegas lagi dukungan Pak Jokowi dan juga narasi keberlanjutan itu sendiri. Gitu. Oke, kalau gitu saya mau ke Mas Hanta. Apakah betul demikian Mas Hanta, kalau kita lihat nanti yang paling rasional itu seperti apa? Apakah memang Pak Erick Thohir dengan ceruk NU-nya dan juga tadi ada jabarkan kuat di beberapa wilayah dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat ada Pak Erlangga yang juga kuat dengan basis partai yang luar biasa. Belum lagi Gibran yang kuat dengan nama Pak Jokowi di belakangnya. Simulasi pasangan bagaimana? Gimana? Ya Mas Hanta, simulasi pasangan Mas. Ya, jadi ada 3 pertimbangan strategis yang mengambil basis cawapres ya bagi seorang capres. Satu, dia ingin memaksimalkan basis. Yang kedua, menambal di wilayah di mana capresnya masih lemah. Atau yang ketiga, bertujuan untuk memecah basis lawan. Nah, dari sisi ini Pak Prabowo membutuhkan beberapa cawapres. Saya lihat dari sisi Pak Erick Thohir itu paling paripurna ya, melengkapi. Dia bisa memaksimalkan basis karena punya basis di Jawa Timur dan di Jawa Barat. Tadi datanya itu basis Pak Prabowo, bisa dimaksimalkan kekuatan Pak Prabowo, dan itu tidak dimiliki oleh beberapa. Misalnya Ridwan Kamil, dia kuat di Jawa Barat tapi tidak kuat di Jawa Timur, tidak merata, dia ngantong suaranya. Nah, yang kedua, Pak Erick Thohir juga punya kekuatan untuk menambal wilayah di mana Pak Prabowo masih lemah. Misalnya tadi saya katakan Jawa Timur punya kedekatan dengan NU dan sebagainya. Bahkan di Jawa Tengah, karena punya irisan dengan Pak Jokowi, karena terasosiasi kuat dengan Pak Jokowi. Dan bisa juga untuk memecah basis lawan, itu bisa
diandalkan. Jadi menurut saya di luar beberapa nama, Pak Mas Gibran punya kekuatan Jokowi efeknya karena terasosiasi kuat dengan Pak Jokowi, nomor 1 Mas Gibran, barulah nomor 2 Pak Erik. Tapi Pak Erik juga punya kekuatan dari sisi paket lengkap lah katakanlah. Dia punya dukungan politik terkait partai ya, dukungan politik yang kuat, dukungan publik yang juga memadai, kokoh juga dari sisi elektabilitas dan modal logistik. Jadi dukungan politik, modal logistik dan juga dukungan publik. Nah, ini yang saya kira ketika misalnya Pak Prabowo mengambil, dugaan saya di luar Mas Gibran ya, ini Pak Prabowo itu kecenderungannya terkuatnya saya baca adalah mengambil Pak Erick Thohir, karena dari sisi tadi memaksimalkan basis, menambah wilayah, memecah basis dan seterusnya. Ini yang saya kira menjadi pertimbangan ya bagi beberapa capres dalam hal ini. Sebenarnya Pak Erick Thohir juga bisa bagi Pak Ganjar, dipasangkan dengan Mas Ganjar untuk memaksimalkan basis Mas Ganjar. Kami melakukan survei, Maria dan Rati, survei lapangan yang ngambil data lapangan, ini mungkin saya share screen, data Cawapres, 1.220 responden, tapi kami juga melakukan survei di Pulau Jawa, sendiri-sendiri 1.000 responden, pernah dilakukan di Jawa Timur sendiri, di Jawa Tengah 1.000 responden, kemudian di Jawa Barat, kemudian di DKI dan di Banten, itu terpetakan. Di Banten, Erick Thohir, AHY dan Sandiaga Uno di 3 besar. Di Jakarta, itu Erick Thohir masuk 3 besar juga setelah AHY dan juga ada Pak AHY dan Pak Ridwan Kamil. Di Jawa Barat Ridwan Kamil nomor 1, kemudian ada Erick Thohir. Di Jawa Tengah Erick Thohir nomor 1, baru nama yang lain. Di Jawa Timur agak imbang, ada Pak Erick Thohir lalu Bu Kofifa dan sebagainya. Sehingga dari data ini yang tadi saya sebutkan, trennya Erick Thohir memang dibandingkan yang lain dia trennya naik dari awal-awal. Bisa dibandingkan dengan survei lembaga-lembaga yang lain. Sandiaga Uno cenderung stabil kalau kita menggunakan bahasa optimis, tapi stagnan. AHY ini cenderung agak naik sedikit dibandingkan sebelumnya, tapi relatif stabil. Ridwan Kamil trennya agak menurun. Pak Muhaimin agak naik. Sebelumnya survei-survei menemukan di bawah 5%. Ini mungkin ada efek dari deklarasi Anies Muhaimin. Nah, Gibran ini sudah lumayan 7,3%. Nah, dari data Pak Mahfud juga lumayan, trennya agak naik, tapi tidak begitu tinggi, 6,6%. Nah, dari data ini seperti saya katakan tadi di awal, maka dari sisi Pak Prabowo, Erick Thohir adalah cawapres yang paling kontributif ya, secara dia komplementer secara elektoral, tapi juga punya kedekatan yang cukup dengan Pak Jokowi. Kalau kita lihat preferensi Pak Prabowo adalah mendapatkan preferensi dari Pak Jokowi. Yang kedua, tantangan Pak Erick Thohir ada 2. Apakah diterima oleh Pak Erlangga atau Golkar karena di sana ada di dalam? Apakah bagaimana kesepakatannya? Dan tantangannya saya kira yang satu-satunya menjadi bukan penghambat tanda petik, tantangan terberat bagi Pak Erick Thohir begitu Gibran ternyata judicial review di MK dimenangkan dan Gibran ternyata Pak Jokowi mengusung Gibran. Nah, itu saya kira Pak Erick Thohir agak sulit masuk dalam radar Prabowo. Tapi begitu tidak ada Gibran, prediksi saya Erick Thohir adalah cawapres terkuat yang akan menjadi pasangan Prabowo Subianto. Kalau Pak Ganjar kan ada 3 nama yang sedang berimbang gitu antara Pak Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Oke, Mas Hanta, kalau kita melihat kan ini akan ada kejutan dari Ridwan Kamil ya. Kalau kita ya, kita bisa berandai-andai begitu. Ridwan Kamil bersama Ganjar Pranowo ini kabarnya akan memecah suara di wilayah Jawa Barat. Kalau ini akankah juga menjadi pertimbangan Prabowo Subianto untuk menggandeng Airlangga Hartarto di mana kita tahu basis suara Golkar ini kan di Jawa Barat juga. Lumbungnya di sana. Iya, memang Pak Ridwan Kamil punya potensi Jawa Barat. Seperti saya katakan tadi, mengantong ya di Jawa Barat. Begitu Pak Ridwan Kamil dideklarasikan jadi cawapres, dugaan saya, prediksi saya akan naik elektabilitasnya. Karena kemarin kan tidak ada kejelasan. Dan Pak Ridwan Kamil masuk Golkar, diarahkan jadi gubernur DKI atau Jawa Barat. Kemudian Golkar punya nama Pak Erlangga sudah mengusung Pak Prabowo. Wajar trennya Pak Ridwan Kamil turun. Tapi begitu dideklarasikan, maka cenderung naik. Seperti Caimin, Pak Muhaimin juga meskipun tidak tinggi kenaikannya, ada kenaikan lumayan. Nah, itu sama kalau kemudian diambil oleh Pak Ganjar. Nah,
Kalau begitu, bagaimana dengan Pak Prabowo? Tadi ada pertimbangan dari Pak Airlangga dan Golkar. Saya setuju, Golkar adalah salah satu partai yang punya basis lumayan di Jawa Barat, bahkan pernah menjadi pemenang di Jawa Barat. Itu menjadi penting. Nah, cuma PR-nya dari sisi Pak Airlangganya, karena di Pilpres itu ada pertarungan figur, bukan pertarungan sama dengan Pak Muhaimin Iskandar. PKB itu kuat di Jawa Timur. Dia memberikan suplemen elektoral bagi Pak Anies Baswedan karena punya kekuatan Jawa Timur. Tapi itu modalitas saja, belum tentu bisa dikonversi menjadi pendukung Muhaimin Iskandar. PR-nya adalah PKB cukup kuat di Jawa Timur, tapi Pak Muhaimin tidak kuat di Jawa Timur, belum kuat paling tidak. Nah, itu juga dengan Golkar di Jawa Barat dan Pak Airlangga. Tapi dengan waktu ada 5 bulan ke depan, ya saya kira dinamika politik masih cukup dinamis. Itu saya kira yang bisa kita baca. Dari sisi internal pendukung Pak Prabowo ini kan kita lihat dari 3 partai ya, Gerindra, Golkar, dan PAN. Nah, 3 partai ini ditambah Pak Jokowi kingmaker-nya, ini ada orang-orang penting. Pertama Pak Jokowi penumpur, kemudian yang kedua Pak Airlangga kalau kita baca, baru Pak Zulkifli Hasan. 3 orang kingmaker inilah saya kira yang akan menentukan selain Pak Prabowo tentunya, menentukan siapa cawapres Pak Prabowo. Dan ada padanan, saya setuju kalau gitu kita kelompokin ada 3. Pak Prabowo punya di kantongnya ada Pak Erik, ada Pak Airlangga, itu yang real ya, ditambah Gibran kalau memungkinkan dari MK mengabulkan judicial review. Yang 3 di kantong Pak Ganjar itu ada Ridwan Kamil, ada Pak Mahfud MD, kemudian juga Sandiaga Uno. Nah, sama-sama punya plus minusnya itu. Kedua-duanya Prabowo maupun Ganjar menurut saya sedang saling intip. 3 faktor singkat saya katakan mengapa mereka belum mengumumkan cawapresnya. 1, mereka saling intip, antisipasi. Kalau Pak Prabowo keluar ini, Ganjar mau keluar ini. Kalau Ganjar keluar itu, Pak Prabowo akan mengeluarkan ini. Itu 1. Yang kedua ada faktor memang belum clear, belum putus dengan 1 nama. Terbukti yang kita bahas ini masih 3 nama, meskipun sudah mengerucut. Dan yang ketiga terakhir adalah faktor kualitatif, melihat ada basis NU, racikan Jawa Barat, Jawa Timur, dan seterusnya. Saya kira itu faktor yang saling menunggu antara Prabowo dan Ganjar. Dan kedua-duanya adalah kompetitif, sama-sama kuat. Tadi data betul ketika dipasangkan bisa menaikkan 2-3%, tapi kalau keliru bisa menurunkan 2-3%. Dan 2-3% itu penting ketika kompetitif. Keliru menjadi cawapres bisa kalah. Kalau tepat menjadi cawapres bisa menjadi bagian dari kemenangan seorang capres. Baik, karena semua partai ingin menang. Kalau gitu Mas Kennedy, apa yang kemudian itu data yang di-capture dan juga analisis peluangnya seperti apa? Anda juga pasti juga meng-capture hal yang sama. Tapi nanti kalau melihat sejarah dari beberapa kali Pilpres sebelumnya, apa yang akan digunakan oleh Prabowo dalam menentukan cawapres? Apakah akan berpikir secara rasional atau justru pragmatis? Tentu saja politik di Indonesia kan ada kecenderungan itu negosiasinya itu sangat pragmatis ya untuk meraih kekuasaan gitu loh. Tapi tentu saja di konteks yang terekam di survei ketika angka Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini yang sangat ketat dan saling menyalip, itu tentu saja Pak Prabowo harus mempertimbangkan bagaimana mengambil keputusan yang rasional dalam meminang cawapresnya gitu nanti. Apalagi Pak Prabowo kan sekarang ada di posisi yang strategis menurut saya gitu. Tapi juga pisau bermata dua. Posisi strategis ini apa maksud saya? Pak Prabowo ini sekarang kandidat jalan tengah gitu loh. Dan itu juga konsisten dia suarakan sebagai kandidat yang menyuarakan narasi persatuan gitu loh. Rekonsiliasi dan keberlanjutan gitu. Jadi dia kandidat yang di posisi yang sangat strategis karena dia menjadi capres opsi kedua ketika dari 2 kutub pendukung Pak Ganjar dan juga pendukung Pak Anies gitu loh. Jadi ketika Pak Prabowo berhasil melewati Pilpres putaran pertama, otomatis baik itu pendukung Pak Ganjar maupun pendukung Pak Anies akan beralih sebagian besar beralih ke Pak Prabowo. Itu yang terekam di data survei saat ini. Oleh karena itu menurut saya yang posisi strategis Pak Prabowo saat ini gitu. Juga tadi ya paling tidak faktor cawapres tidak begitu besar sumbangsinya untuk Prabowo. Nanti kita akan tunggu lah siapa yang kemudian akan diumumkan ya. Karena tinggal sebentar lagi sih, paling tidak sebulan lagi ya. Terima kasih Mas Kennedy. Mas Hanta, terima kasih banyak sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Saat lagi kami masih akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda.